operation ya, pada prinsipnya ini karena kita kan fokusnya pada program inovasi ya. Jadi inovasi apa yang dilakukan di operation ya. Nah, biasanya seputar ya. Jadi kalau kita mencatatnya bahwa kalau di operation itu biasanya seputar service improvement. Ya, apa yang dilakukan untuk improvement? Quality management. Jadi kadang-kadang bikin framework quality-nya, aspeknya seperti apa. Jadi kalau Anda punya metode baru dalam quality, boleh juga gitu ya. Tapi begini, tidak mesti bahwa sesuatu itu baru sama sekali gitu ya. Bisa saja suatu metode yang Anda terapkan, karena setiap perusahaan itu bisa beda hasilnya. Misalnya metode A Anda terapkan di perusahaan Anda, metode A diterapkan di perusahaan yang lain. Itu hasilnya bisa beda. Nah, faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut? Nah, itu bisa digunakan sebagai ya inovasi yang Anda ya terapkan. Bisnis proses improvement juga boleh. Jadi suatu proses improvement yang Anda terapkan ya, bisa. Atau ya ini penambahan kapasitas, ya penambahan jenis pelayanan ya. Nah, itu semua adalah sisi operation. Ya. Ya, jadi kita bukan menjelaskan operation itu hanya jelasin oke ini operation saya bagus atau enggak gitu, tidak. Tapi kita harus melihat bahwa apa yang upaya yang dilakukan dalam mengembangkan operasionalnya. Ya. Ya. Oke, jadi tidak salah persepsi di dalam operation ini ya. Bahwa operation itu ya kita harus melihat sisi-sisi apa yang kita lakukan untuk mengembangkan. Ya. Misalnya kita kontak centernya baru setup gitu ya, baru setup. Terus kita mau melihat ya apa sih yang sebetulnya yang yang sudah dilakukan dengan adanya setup ini ya. Ya tentunya berangkat dari kebutuhannya, berangkat dari customernya, segmennya, mungkin apa yang dilakukan yang sudah terjadi dengan semua kegiatan operasional tersebut sehingga bisa menunjukkan hasilnya ya sesuai dengan objektif yang ditekankan. Ya, jadi kira-kira seputar itu ya untuk operation ya. Ini hanya gambaran ya, jadi tidak terbatas ya, tidak terbatas pada hal tersebut. Selama itu menyangkut pengembangan di bidang operation itu bisa saja, gitu ya. Oke, ya. Jadi kalau yang lain-lain kan ada ya aspeknya ya. Secara khusus pengembangan SDM itu ada dua, ya pengembangan kategori people development dengan employee engagement. Pengembangan bisnisnya ada dua juga sisi yang kita gunakan, yaitu kategori business contribution dengan customer experience. Ya, ada dua aspek ini. Jadi bisa digunakan juga. Kalau dari sisi teknologinya ada dua juga yang kita gunakan, yaitu teknologi innovation dan digital media. Ya, jadi sebetulnya tiga sisi tersebut sudah di-cover ya secara ya baik dari sisi SDM, ya baik dari sisi teknologi maupun bisnis proses. Ya biasanya kan kita lihat tiga sisi ini ya. Nah, sebetulnya ada kategori yang lain lakukan itu yang sudah disediakan secara khusus ya. Jadi pada saat kita membahas operationnya sebetulnya membahas semua aspek ini ya secara menyeluruh gitu ya. Oke. Tapi tentunya di dalam apa namanya penekanan operationnya kita bisa melihat dari sisi yang saya sebutkan di sini. Tapi tidak terbatas gitu ya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi ya, mungkin Anda mau membahas quality improvement, penerapannya seperti apa gitu ya. ISO ya, ISO 9000 atau 10002 gitu ya. Bisa ya digunakan sebagai hal tersebut gitu ya. Atau Anda mau
ada new service yang Anda perkenalkan, gitu ya. Ada business process improvement yang dijalankan, gitu ya. Itu bisa diterapkan di sini ya. Ya, nanti kita bisa diskusikan kalau memang dibutuhkan apa-apa saja di situ ya. Nah, kita lihat ya, jadi di materinya sesuai dengan template yang kita sudah sediakan. Jadi background, ya di backgroundnya itu Anda cantumkan, ya di sini kebetulan secara khusus untuk operation itu biasanya kita sarankan mencantumkan ya company vision, ya mission, alignment dengan contact center objektif gitu ya. Nah, jadi biasanya dicantumkanlah objektif daripada contact center itu di sini. Apa sih, kenapa sih harus ada? Ya, jadi why contact center ya harus ada gitu ya. Nah, jadi difokuskan di sini ya. Ya, kadang-kadang juga kalau teman-teman mau pakai company profile, saran saya sih kalau mau cantumin company profile lebih baik video aja. Anda cantumkan di awal gitu ya. Anda cantumkan di awal sebelum cantumin di background. Tapi jangan terlalu banyak gitu ya porsinya. Nah, kemudian, nah ini jadi mencantumkan adalah analisis dari program. Jadi termasuk di dalamnya ada opportunity apa, ada resiko, challenges gitu ya. Nah, itu dicantumkan di sini sebagai background. Ya. Boleh dalam pointer-pointer, boleh dalam statement, boleh ya. Jadi bisa ya. Ya, bisa dicantumkan di sini. Ya. Oke, jadi masukkan saja ya berbagai masalah yang Anda hadapi ya, atau bukan masalah tetapi keinginan ya. Jadi ada strategik yang ingin dicapai, nah itu juga bisa dicantumkan ya. Jadi tidak melulu harus masalah ya. Jadi ini ya, tidak melulu harus ini ya. Jadi ya, ya tantangan ya, merubah ini masalah jadi tantangan ya. Nah, kemudian data analis ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, data analis di sini ya, kalau bisa ya, jadi cantumkan namanya juga menganalisa data ya. Jadi data-data ini adalah berkorelasi terhadap background tadi, tapi ya ada trennya gitu ya. Data analisis kan kalau tidak ada trennya ya, ya jadi time series ya. Jadi ada trennya gitu ya, ada persentasenya gitu ya. Oke, ada persentase ya. Boleh ya. Jadi silakan aja modelnya seperti apa ya. Silakan ya. Tapi yang jelas adalah bagaimana ini berkorelasi pada background. Anda boleh mencantumkan ini boleh ya, tipe customer-nya, jenis pelayanan yang disediakan, kanalnya apa, atau informasi lain yang berkaitan dengan operasional Anda gitu ya. Jadi bisa pakai. Bisa juga di zoom in ya, beberapa yang menjadi fokus Anda boleh. Jadi tidak mesti harus semuanya dijelaskan, tapi bisa memfokuskan pada area-area tertentu. Misalnya Anda mau fokus pada quality improvement, berarti yang Anda soroti kan metodologi pengukuran kualitas ya. Kenapa ya menjadi penting pengukuran kualitas itu? Apa yang mau diperbaiki gitu ya? Atau Anda ingin mempertahankan suatu metode ya? Kalau Anda anggap bahwa oke, misalnya ya suatu perusahaan itu nilai kualitas dari agennya sudah 95 terus gitu ya. Dirasa room to improve-nya menjadi tidak ada lagi, berarti harus lakukan inovasi. Nah, setelah dia inovasi ternyata ya kita ternyata dengan parameter baru ternyata Iya, network biasanya, network terus enggak. ya ternyata levelnya sampai di sini saja ya. Nah, jadi tidak 95 tapi ternyata dengan metode baru oh kok nilainya cuma 60 ya.
Nah, berarti ada sesuatu yang menjadi challenge. Nah, itu bisa dijadikan, ya, itu dijadikan apa? Kesempatan ya untuk improve ya. Nah, setelah ada background, ada data analitiknya, maka di sini kita bisa fokus objektif apa yang ingin dicapai dari operasionalnya. Ya, tentunya ini berkorelasi pada contact center objektifnya ya. Pastinya kan operation ya. Ya, ini contact center objektifnya apa yang mau dicapai dari contact center, dari jalankan operasionalnya, ya, apa target yang ingin dicapai, apa indikatornya, ya. Oke, jadi cantumkan saja apa yang menjadi objektif daripada ini, ya, dari program ini, ya. Apa yang mau dicapai. Nah, itu nanti dia akan diukur pada saat di result, ya, berkorelasi pada resultnya. Ya. Jadi berapa objektifnya? Ya boleh 1, 2, 3, ya. Ya, tentunya ya Anda lihat ya bahwa objektif ini bobotnya 10% ya. Gimana kita mengkorelasikan dari background sebetulnya masalah kepada objektif ini? Ada korelasinya enggak? Kalau kita tidak punya korelasinya ya tentunya ya challenge ya bagi juri juga untuk melihat ya apa sebetulnya yang ingin dicapai dari hal tersebut gitu ya. Oke. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya ini secara tidak langsung kita katakan background, objektif, dan result itu suatu hal yang sangat berkaitan ya, secara tidak langsung gitu ya. Nah, kreativitas ya. Jadi objektifnya ada, ya apa yang mau kita perbaiki ada, apa yang kita mau improve ada. Berarti kan ada cara kreatif ya. Ya, kreatif ya. Boleh modelnya konsep, ya boleh misalnya konsepnya apa, framework-nya apa, gambarnya apa, ya Anda apakah menggunakan matriks, ya seperti ini, atau menggunakan apa gitu ya, atau menggunakan ya mungkin analisa gitu ya supaya menjadi kreatif gitu ya. Anda menggunakan metode itu PDCA gitu ya. Ya, atau apa gitu ya. Jadi suatu metode-metode yang Anda gunakan atau bisnis proses reengineering ya. Ya, jadi mungkin ada metode-metode yang Anda kira. Anda menggunakan Six Sigma, Anda menggunakan apa gitu ya. Nah, itu semua adalah tools-tools yang membantu Anda untuk melihat ya apa yang mau diangkat dalam sebagai kreativitas ini dalam implementasinya gitu ya. Saya quality, Anda mau pakai framework-nya apa, Anda mau pakai apa gitu ya. Parameternya yang disusunkah, ya sosialisasinya atau apa ya. Jadi cantumkan semua kreativitas di sini secara detail, bagian per bagian. Saya harapkan sih Anda mencantumkannya ya ini tidak hanya dalam satu halaman ya, tapi dalam beberapa halaman yang menjelaskan setiap detail. Jadi kalau misalnya Anda punya 4 poin, ya jelaskan 4 poin itu dalam slide yang berbeda gitu ya. Ya. Jadi gunakan untuk mendescribe gitu ya kreativitas yang Anda ingin ya lakukan dari hal ini. Nah, selanjutnya key activity. Nah, jadi tentunya ini key activity seperti yang saya katakan tadi adalah list down activity ya. Jadi tahapan-tahapan yang kita lakukan boleh time series seperti ini. Ya, tahapannya kapan? Boleh juga Anda list ya, butuh aja pointer-pointer yang Anda mencantumkan apa aktivitasnya. Boleh, itu tergantung gayanya saja ya menyampaikan. Jadi paling tidak kita bisa menjabarkan bahwa kreativitas yang tadi sudah dijelaskan itu adalah aktivitasnya seperti ini ya. Ya, pada umumnya sih ya ada tahap rencana,
Ya, pelaksanaan pastinya ada itu ya. Ya, mungkin ada evaluasi ya atau apa gitu ya. Ya, mungkin laporan atau apa gitu ya. Nah, key activity yang dilakukan di sini ya dijabarkan satu persatu ya. Nah, key responsibility adalah baik internal contact center, ya ini internal maupun eksternal. Tapi kalau kita sebutkan eksternalnya ya mungkin ini adalah hanya unitnya. Kalau internal itu bisa menyebutkan position ya, tim leader kah, QA kah, trainer kah, atau siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, jadi kita cantumkan key responsibility-nya. Kalau Anda mau cantumkan struktur organisasi itu ada nanti di bagian resources. Di sini ada ya. Jadi kalau tidak salah di sini ya, ini ada struktur organisasi ya. Di key resources itu khusus operation ya, itu mencantumkan struktur organisasi. Ya, struktur organisasi. Ya. Ya, jadi memang ini adalah in term of tenaga kerja, teknologi, dan cost ya. Cost dalam hal ini tidak perlu actual cost, boleh saja Anda cuma cantumkan adalah persentase. Boleh, ya, boleh kira-kira apa ya yang menjadi yang bisa terukur gitu ya bahwa sekian loh ininya. Atau misalnya Anda mau menggunakan cost per agent, cost per call, cost per seat boleh ya. Jadi sebetulnya ini bagaimana caranya Anda mengukur ya cost daripada operational contact center. Dan teknologi ya Anda bisa gambarkan teknologinya dalam struktur, dalam gambar diagram ya. Ya tentunya apa saja teknologi yang disediakan ya. Ya untuk mendukung operationnya ya. Jadi key responsibility ini adalah menyangkut posisi ya. Oh, siapa sih yang bertanggung jawab di situ, kemudian di dalam resources-nya itu menggambarkan struktur organisasinya. Ya, tapi ini khusus operation ya, karena di kategori lain itu tidak perlu mencantumkan struktur organisasinya ya. Ya, dan KPI, nah ini tentunya KPI, nah KPI contact center lah masukkan di sini. Ya, apa saja KPI contact center Anda gitu ya. Ya, apa yang diukur? Misalnya ada service level, ada FCR, ya, maaf ini tulisannya FCR, ada SLA mungkin, apalagi ya, ya, mungkin apa yang diukur yang lain, misalnya ya abandon, boleh, ya, Anda mengukur faktor-faktor apa dalam KPI ini, boleh, ya, quality score, boleh, ya. Ya, jadi Anda bisa menggunakan balance scorecard, ya metodologi, atau menggunakan apa di dalam mendeskripsikan KPI-KPI yang mau diangkat, gitu ya. Ya. Nah, tentunya ya tergantung pada apa yang Anda ingin capai dari objektifnya, ya. Ini adalah apa yang dicapai dari operation tersebut, ya. Baik itu Anda katakan ya CSAT, customer satisfaction, atau apa gitu ya, atau citra ya, atau apa yang bisa dijadikan indikator ya hasil. Mungkin jumlah pelayanan boleh, pelanggan boleh, ya cost saving boleh, ya revenue boleh, ya. Ya. Jadi boleh aja ini kan sisi-sisi yang bisa kita lihat dari result ya. Tapi ini bukan KPI-nya ya. Oh, kalau mau dicantumin sebagai KPI mungkin saja sih ya, tapi mungkin lihat dari sisi operation-nya. Ya. Nah, jadi pada saat kita cantumkan di sini compare before dan after sebetulnya supaya teman-teman bisa membandingkan bahwa misalnya cost saving
Artinya kan kalau saving ya berarti kan tadinya berapa menjadi berapa kan kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba cost savingnya sekian, ya tadinya berapa gitu ya. Ya jangan-jangan dulu juga segitu gitu ya. Ya, jadi harus bisa dibandingkan gitu ya. Nah itu cara kita untuk menunjukkan hasilnya ya. Kemudian ini sedikit ada tambahan buat operation ya. Memang secara khusus operation itu harus mencantumkan beberapa eviden ya. Seperti infrastrukturnya ini lokasi kerjanya itu harus ada video foto atau fotonya ya. Ini termasuk operation ya, jadi ruangan-ruangan kerja ya. Kemudian healthy, safety working environment-nya. Ya, jadi hal-hal itu perlu ditunjukkan sebagai additional information. Tapi tidak menutup kemungkinan ada informasi yang lain seperti kegiatan-kegiatan yang mendukung, ya penghargaan, boleh ditambahkan di sini. Ya. Nah, itu kira-kira penjelasan operation, ya. Mudah-mudahan ya. Oke, ya. Jadi itu nanti saya bahas business contribution setelah ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Bu Ikna dari Nobu Bank. Untuk slide 7, apakah 4 poin harus dipenuhi semua, Pak Andi? Masuk isi peralat apa? 7 slide. Iya, slide ke-7, Pak Andi. Slide Yang tadi Pak Andi bahas. Slide ke-7, yang mana ya? 7 ya? Betul, Pak Andi. Ada 4 poin yang harus dipenuhi. Itu Ada 3 apakah? poin. 3 poin ya, Pak Andi. SDM. Yang soal ini Pak, yang soal key resources itu kan ada 4 poin ya Pak ya, benar ya? Itu 4 key. Oh iya. Tenaga kerja, teknologi dan cost. Oh ya, itu berarti 3-tiganya harus dipenuhi semuanya ya Pak? Iya, betul. Jadi kalau misalnya tidak dipenuhi semua akan mempengaruhi nilainya begitu kah? Iya, seharusnya begitu. Iya, jadi tidak ada karena kita cantumin di dalam ininya, di dalam template-nya juri itu ada panduannya bahwa ini yang harus ada gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada biasanya mereka kasih skornya ini. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Ratu ini ya. Jika struktur organisasinya konfidensial, nah ini ya. Jadi kalau sifatnya konfidensial, mungkin yang digambarkannya ya yang ya, di bagian tertentu yang Anda anggap bahwa itu bisa di-share gitu ya, nanti sisanya bisa dijelaskan gitu ya. Ya, bisa dijelaskan. Jadi itu cara menyampaikannya ya. Jadi misalnya Anda gambarkan ada agent team leader gitu ya. Ya, kemudian bagian-bagian lain tidak perlu mau Anda cantumkan boleh ya. Jadi tidak kan yang di struktur organisasi dalam hal ini adalah struktur organisasi kontak centernya. Ya. Oke, itu yang perlu supaya diberikan pemahaman gitu ya. Karena ya bagi Dewan Juri ya informasi itu penting ya untuk mengevaluasi apakah operasional Anda itu berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Oke, kalau KPI, kalau menyangkut KPI-nya ya bisa saja KPI-nya hanya program yang berkaitan dengan programnya bisa. Tidak perlu seluruh KPI-nya. Ya, jadi selektif aja. Mungkin Anda ingin tampilkan hanya 4 KPI, ya boleh, sisanya yang lain nggak perlu, boleh. Itu tidak mesti tidak mesti bahwa semua KPI kita itu perlu perlu disampaikan semua, tidak perlu. Ya, kecuali kalau Dewan Jurinya bertanya ada KPI ini nggak, nah itu bisa diberikan jawaban secara verbal nanti, ya. Kemudian ini jadinya moderatornya Mbak Anggit ya.
Mbak Anggit, apakah yang dari hasilnya dicantumkan pada riset? Iya betul, ya. Jadi objektifnya itu sebaiknya berkorelasi pada resultnya ya. Ya, jadi jangan sampai ya resultnya itu tidak berkorelasi pada objektifnya, jadi tidak tercapai objektifnya nanti.